Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dari Regrow. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan salah satu cara untuk mengkonversi traffic atau pengunjung menjadi database kita. Nah, ini namanya tutorial pop-up ya. Saya nyebut anggap saja pop-up lead. Kenapa? Karena kita ingin mengkonversi pengunjung menjadi sebuah database atau prospek yang nanti bakal kita bisa manfaatkan. Nah, seperti apa pop-up itu? Ini adalah contoh website Regrow. Nah, di sini saya sudah memasang pop-up ketika ada orang yang mau keluar atau nge-close webnya akan tampil pop-up seperti ini. Dalam artian kita tidak ingin menyia-nyiakan sebuah traffic. Kita memberikan offer tambahan dengan nongol nih kotak-kotak seperti ini. Hai, saya Fadli, mau tutorial gratis buat landing page. Nah, di sini nanti orang bisa ngisi nama dan emailnya. Nah, jadi traffic kita nggak jadi sia-sia, dalam artian hanya pengunjung hanya sekedar pergi saja. Nah, bagaimana tutorialnya? Saksikan setelah bumper berikut ini. Oke, dalam tutorial kali ini yang kita butuhkan itu ada dua tools. Yang pertama adalah Trifleets. Ini yang sudah saya share kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan tutorial untuk membuat landing page dan belum mendapatkan pluginnya, bisa cek di deskripsi video ini bagaimana cara untuk mendapatkan e-course ini secara gratis. Dan juga saya memberikan plugin-pluginnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Mailketing. Nah, ini adalah aplikasi untuk pengiriman email. Jadi kita bakal menangkap pop-up lead ini, kita masukin datanya itu ke Mailketing, kemudian kita bisa ngirimin email, kita bisa membuat autoresponder atau email otomatis untuk penawaran-penawaran kita ya. Nah, ini juga bisa sebagai untuk mengumpulkan database. Jadi buat teman-teman baik itu blogger, pebisnis online, apapun itu, dia bisa mendapatkan database dari traffic-trafficnya yang kemudian nanti bakal di follow up. Misalnya teman-teman adalah seorang blogger atau youtuber, punya web, kemudian datangin traffic ke webnya, kemudian database mereka diambil. Jadi setiap ada mau ngupload video terbaru itu bisa dikirimin email nih ke para subscriber yang datanya sudah di capture. Dalam artian kita bisa mengkonversi viewer ataupun penawaran kita berkali-kali kepada orang yang sudah datang. Jadi trafficnya itu nggak cuman jadi traffic sementara ya, bisa jadi traffic permanen. Nah, cara pertama itu kita menuju ke Trifleets. Jadi caranya itu adalah ini adalah WordPress yang sudah terinstall Trifleets ya. Kemudian ke Trif Dashboard, kemudian kita pilih Trifleets. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ke lead group. Ke lead group, kemudian kita add new. Kita bikin nih nama lead groupnya. Misalnya ini adalah leads tutorial landing gitu ya. Kemudian kita add lead group. Nah, di sini kita bisa add masih kosong ya. Kita bisa add new type of opt-in form ya. Oke, nah ketika diklik ini kita ada pilihan mau nampilkan opt-in formnya di mana, di dalam konten kah, like box ini artinya pop up, kemudian di footer kah, atau di ribbon bagian atas, atau screen filter. Jadi bisa juga jadi halaman, maksudnya widget-widget ataupun atribusi tambahan untuk di halaman ya. Seperti banyak teman-teman temui itu setiap halaman ada yang bilang subscribe di sini atau di sini itu bisa dipasang menggunakan Trifleets. Makanya saya sangat menyukai produk dari Trif ini yang bernama Trifleets karena sangat membantu. Oke, pada tutorial kali ini kita bakal memilih yang like box karena saya menyatakan tutorial ini tentang pop up ya. Nah,
tipe like boxnya sudah ada. Kemudian di sini next step itu add form. Kita tambahkan formnya. Add form. Kemudian kita bisa create form. Buat formnya dulu. Kasih namanya. Ini misalnya saya kasih nama Fadli ngasih tutorial landing gitu ya. Bebas mau panjang atau pendek. Nah, sudah jadi nih formnya. Nah, kita desain dulu. Caranya ini klik edit. Edit design di sini. Oke, kemudian yang tampil ada seperti ini. Jadi Triflit sudah memberikan template default ya, atau template-template yang bisa dipilih. Nah, teman-teman bebas milih sesuai ini masing-masing, ataupun yang blank juga bisa, atau blank terus ngedesain sendiri. Nah, kalau saya pilih yang ini aja deh, karena tadi saya contohnya ini ya. Pilih, kemudian choose template. Saya pilih yang ini. Oke, kemudian tampil seperti ini. Saya pengen bikin hai, saya Fadli. Mau tutorial gratis, misal contoh seperti ini saja ya. Landing page. Oke, ini sudah ada teksnya. Fotonya ganti foto ganteng saya aja ya. Foto ganteng saya diganti dulu. Oke, saya pakai yang ini. Oke, udah ya. Kemudian, nah ini ada lead generation. Lead generation ini akan kita koneksikan dengan marketing. Nah, tahap pertama di marketing ini kita pending dulu. Ini saya close bentar. Ini saya pending dulu karena kita butuh form dari marketing. Yang pertama adalah membuat list. Jadi teman-teman bisa ke menu list. List ini tempat untuk menampung database ya. Misalnya listnya adalah lead the syndicate. Seperti ini ya. Grupnya saya kosongin aja. Nama pemiliknya Fadli dari the syndicate. Oke. Kemudian nggak ada di sini ya. Oke, saya pilih yang Fadli dari Grow aja nih. Fadli dari Grow. Oke, kita submit. Oke, list sudah terbuat. Kemudian kita ke menu form, kemudian web form. Di sini kita bisa create new web form. Kita klik di sini. Kemudian form name-nya adalah misalnya contohnya ya, pop up the syndicate. Nah, untuk double opt-in-nya dimatikan saja. Thank you email juga dimatikan. Contact new detail dikosongkan. Kemudian kita pilih list yang sudah kita buat. Itu adalah lead the syndicate. Kemudian saya butuh first name. Saya butuh nomor handphone untuk saat ini enggak deh. Jadi saya cuman ngambil nama depan atau nama. Kemudian email. Email sudah otomatis ya, jadi kita hanya perlu pilih first name saja. Kemudian klik next. Di sini kita klik next juga. Step kedua. Step ketiga ini biasanya saya pilih thank you email actionnya itu ke website. Nah, masukin misalnya kalau teman-teman sudah punya halaman thanks, artinya setelah orang mengisi formnya dia akan diarahkan ke halaman apa gitu. Misalnya, nah saya maunya ke halaman, balik ke halaman landing atau front page-nya ya. Kemudian kita bisa klik next, kemudian submit. Oke, setelah submit, itu yang kita butuhkan mengambil HTML code. Ini ada di form yang sudah kita buat. Kemudian kita ambil HTML-nya di
icon ini get HTML. Oke, diklik agar kita mendapatkan HTML code seperti ini. Kemudian bisa di copy atau disalin. Kemudian kita kembali ke desainnya. Nah, untuk ini lead generationnya kita klik lead generation, kemudian di sini ada tampil menu opsinya. Misalnya ini connectionnya dipilih HTML code. Nah, di sini diminta untuk insert your code here. Kita paste di sini. Oke, HTML code dari marketing tadi. Kemudian kita generate form. Nah, di sini ada dua nih, email dan first underscore name. Kita rapikan dulu dengan first name-nya, placeholder-nya. Placeholder ini saya ganti jadi nama. Oke, kemudian email. Placeholder-nya saya besarkan huruf E di depan agar tampak lebih rapi, dan saya ingin posisinya itu adalah email di bawah, nama di atas. Itu kita tinggal arahkan kursor kita ke sini di samping nama ini, kemudian kita drag and drop ke atas. Nah, posisinya sudah nama dan email. Kemudian daftar sekarang, oke, boleh. Kalau misalnya teman-teman mau ganti, kita bisa ke edit form element. Kemudian ini buttonnya kita double klik saja. Misalnya kita ganti jadi dapatkan sekarang. Oke, kemudian di done. Sudah jadi. Nah, ini posisinya agak kemakan-makan ya. Kalau agak kemakan-makan, saya sedikit gonta-ganti. Ini konten box ya. Nah, ini bagian kontennya. Atau di gambarnya. Untuk layoutnya saya ganti center ya. Atau rata tengah. Oke, sudah masuk gambarnya. Kemudian untuk di formnya juga saya pengen alignmentnya itu center. Oke, sudah masuk ke dalam ya. Ini saya nggak perlu, saya hapus aja. Oke, desainnya sudah jadi. Kemudian kita save work. Nah, cuman seperti itu aja desainnya. Kemudian kita bisa kembali ke WordPress. Nah, ini nggak apa-apa di close. Nah, di Thrift settingan ini ada opsi trigger display immediately on page load. Kita ubah settingannya dengan klik ini. Jadi banyak pilihan ya. On page load itu artinya ketika orang berkunjung itu pop-up-nya langsung muncul. So after a certain period of time, itu artinya pop-up-nya bisa disetting muncul setelah berapa detik, seperti itu. Kemudian when user scroll ke specific part, misalnya dia sedang berada di posisi halaman yang mana gitu ya, atau yang di istilahnya section yang mana. Nah, ini bisa teman-teman pelajari sendiri. Kalau enggak nanti bisa ke grup support dan tanya sama saya ya. Nah, saya hobinya itu pilih yang so when the user is about to exit the page. Dalam artian ketika mereka mempunyai intent untuk keluar dari halaman atau nge-close halaman kita, itu pokoknya bakal saya tampilkan. Dalam artian ketika mereka tidak atau kurang interest dengan halamannya, kita tampilkan pop-up yang menawarkan sesuatu yang misalnya free, seperti saya itu free e-course seperti itu. Nah, untuk mobile sendiri, ketika si usernya pakai mobile itu tidak bisa mendeteksi ketika dia mau nge-close ya, karena kan kursor nggak kebaca ketika di mobile. Kita bisa enable kan smart exit, itu artinya kita men-setting setelah berapa detik orang mengakses halaman. Saya biasanya settingnya di 5 detik. Jadi setelah 5 detik mereka masuk halaman dari mobile atau dari smartphone mereka, itu pop-up-nya akan muncul. Kemudian saya save. Oke, yang kedua adalah display frekuensi. Ini artinya untuk satu orang yang berkunjung itu berapa kali per hari akan ditampilkan. Dalam artian ini 7 hari. Jadi ketika orang sudah berkunjung kemudian dia dapat pop up, dia nggak bakal dapat pop up lagi setelah 7 hari gitu. Sebelum 7 hari gitu. Jadi hari ke-8 ketika dia berkunjung halaman tersebut, dia bakal nongol lagi. Saya biasanya stabilnya itu di 3 hari.
agar tidak terlalu mengganggu ya. Setiap orang berkunjung pop up nongol, setiap orang berkunjung pop up nongol. Artinya untuk orang yang sama. Oke, kemudian kita save. Di sini juga ada pilihan animation. Animation itu teman-teman bebas. Kalau zoom in ini seperti ini. Kalau instan itu langsung nongol gini aja gitu. Zoom out itu dari luar ke dalam. Nah, ini animasi nampilnya pop up. Saya biasanya zoom in aja. Bebas, ini selera ya. Oke, kemudian save. Nah, kemudian kita bisa kembali ke dashboard. Dashboard. Nah, ini seperti ini. Itu kita bisa setting di sini. Set your targeting option here. Oke, kita klik settingnya. Nah, ini untuk memilih di halaman mana akan kita tampilkan pop-up ini. Jadi nggak harus di semua halaman. Kita bisa juga ngeset misalnya ke halaman-halaman tertentu. Dan kita juga bisa mengecualikan halaman-halaman mana saja yang pop-up ini tidak tampil ya. Nah, misalnya ini page, ada mau di halaman mana nih tampilnya, atau di post mana nih mau tampilnya gitu. Nah, karena ini tutorial, saya pilih di semua halaman. Jedeng gini, saya pilih di semua halaman, dia bakal tampil. Itu aja pilihannya, terserah mau dikasih nama template-nya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita save and close. Oke, lalu langkah terakhir itu adalah kita on-kan gitu. Display on desktop kita ubah jadi yes. Jadi di browser desktop dia bakal nampil. Kemudian display on mobile kita yes kan. Jadi kalau teman-teman lupa untuk nge-yes kan, dia nggak nampil nih. Dalam artian ini gunanya apabila kita ingin mengganti pop-up, kita pause dulu deh gitu. Kita pause seperti ini, tapi pengen nampil lagi kita tinggal on kan. Nah, salah satu kelebihan dari Thriftly yang saya suka itu adalah analitiknya. Jadi di sini kita bisa ngelihat nanti impresi, artinya berapa orang yang sudah berapa kali pop-up ini dilihat oleh orang. Conversion itu dari berapa kali dilihat itu berapa data yang tercapture atau berapa orang yang mengisikan data. Jadi kita bisa menganalisa persentase konversi orang berkunjung melihat pop-up dan yang mengisi data gitu. Nah, mana tahu teman-teman nanti ada yang mau ubah, ternyata lead magnet atau pop-up saya itu tidak menarik, yang saya tawarkan tidak menarik sehingga konversinya rendah. Nah, itu nanti bisa jadi bahan analisa tersendiri. Nah, untuk tutorialnya hanya sampai itu saja. Salah satu cara adalah kita tes ya. Untuk membuktikan ini berjalan apa tidak seperti itu. Nah, kita bisa coba tes misalnya ke halaman thesyndicate.id. Nah, kalau teman-teman pengen beli audio premium untuk background videonya bisa langsung ke The Syndicate. Harganya murah kok. Nah, yang pasti nanti anti mainstream ya. Ini juga sebagai contoh saya pada tutorial kali ini. Nah, intent exit itu artinya ketika kita mau nge-close ini halaman. Jadi saya slow motion, ini kursornya ke arah mau close ya. Nah, ketika dia sudah mendekati close, pop-up-nya langsung muncul gitu. Nah, ini artinya sudah bekerja ya pop-up kita. Nah, jadi kalau orang mau close dengan slow motion seperti itu ya. Tapi kalau cepat juga biasanya ini saya refresh dulu. Kalau cepat ada niat mau nge-close biasanya juga ke-detect gitu. Karena pada dasarnya dia nge-detect kursor yang bergerak ini ya. Oke, misalnya ini saya mau nge-close cepat deh gitu. Cep, langsung muncul, ada penawaran nih gitu. Boleh nih, gratis soalnya gitu kan. Saya isi Fadli misalnya. Kemudian fadlizikam@gmail.com gitu kan. Saya isi aja, dapatkan sekarang. Ketika diklik dapatkan, dia akan kembali ke halaman tadi. Karena kita setnya tadi kan ketika orang sudah ngisi data, itu dia akan kembali ke halaman landing page-nya. Nah, kemudian kita cek lagi nih. Kita cek lagi di marketingnya, kita cek listnya. Kita cek listnya, kita memastikan apakah datanya sudah masuk.
Nih lead the syndicate masuk nih 1. Oke, kita cek datanya apakah sudah pas. Nah, ternyata datanya sudah pas. Nah, ini nama dan emailnya sudah sesuai dengan data yang saya isikan tadi ya. Nah, oke, demikian tutorial untuk pop-up kali ini. Semoga kita berjumpa atau bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya, dan jangan lupa apabila teman-teman ingin mendapatkan e-course ini secara full, saya berikan plugin dan tutorial-tutorialnya. Teman-teman bisa klik link di bawah di deskripsi. Saya nanti bakal ngasih bagaimana caranya ya. Jadi silakan diikuti saja. Saya Vali dari Rikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saat ini malam. Selamat malam.